Siswi SMA YPP Nurul Huda Surabaya yang berbahagia. Alhamdulillah kita pada hari ini berjumpa kembali. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita memasuki pada materi inti, anak-anakku silahkan perhatikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyebutkan dalil dan hukum tentang iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga yaitu menyebutkan karakteristik iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengidentifikasi pembagian macam-macam takdir. Kemudian menyimpulkan hikmah iman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi contoh-contoh perilaku sebagai cerminan beriman kepada iman, qada dan qadarnya yang ada di masyarakat. Anak-anakku yang berbahagia, ini ada gambar tentang kesuksesan seseorang. Silahkan dianalisis, direnungkan, kesuksesan ini termasuk qada atau qadar. Gambar, silahkan diperhatikan. Di sini ada sebuah pohon yang di warna merah ini adalah buah-buahnya. Ya, pertanyaannya adalah apakah buah yang jatuh dari pohon ini termasuk takdir Allah? Silahkan direnungkan anak-anakku. Ini yang kedua, bisakah manusia memprediksi jatuhnya buah dari pohon tersebut? Dan yang ketiga, buah yang jatuh termasuk contoh qada atau qadar. Silahkan anak-anakku, saya beri waktu 2 menit untuk merenungkan jawaban dari 3 pertanyaan ini. Nanti saya panggil satu-satu untuk saya panggil random, 2 anak saja untuk memberikan jawaban dari 3 pertanyaan ini. Baik, saya kira cukup waktunya. Budi, silahkan. Buah yang jatuh ini termasuk dalam kategori takdirnya Allah atau bukan? Baik, jawabannya benar. Kemudian Budi, sampingnya Budi, ini Tony, silahkan dijawab. Bisakah manusia memprediksi jatuhnya buah dari pohon? Kemudian Fatimah, yang ketiga, silahkan. Buah yang jatuh ini termasuk qada atau qadar? Baik, jawabannya benar anak-anakku. Anak-anakku yang berbahagia, saya kira dengan gambar-gambar ini kalian sudah mulai terfokus dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang iman, qada dan qadar. Anak-anakku yang berbahagia, untuk memudahkan dalam mempelajari iman kepada qada dan qadar, perhatikan slide yang ada di depan kalian ini. Ini adalah meta konsep yang ingin dibuat dalam rangka untuk memudahkan anak-anak dalam memahami konsep iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini yang kita bahas adalah ini. Pertama, iman kepada qada dan qadar. Kemudian dalil nakli tentang qada dan qadar. Yang ketiga adalah macam-macam takdir. Kemudian yang keempat, hubungan antara takdir, ikhtiar dan tawakal. Dan yang terakhir adalah hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Anak-anakku yang berbahagia, silahkan diperhatikan slide depan. Ini Pak Guru ingin menyampaikan secara detail sebagaimana meta konsep yang ada tadi. Yang pertama yaitu iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku yang berbahagia, qada menurut bahasa adalah menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah, nah, dalam hal ini Pak Guru mengambil pendapatnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau menyampaikan qada ialah segala ketentuan Allah yang bersifat umum atau global yang ada sejak zaman azali. Kemudian qadar menurut bahasa ialah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Menurut istilah, qadar ialah bagian-bagian dari perincian
dari ketentuan qada tersebut. Nah, di sini Pak Guru menghadirkan salah satu pendapat Imam Zuhri yang menyebutkan bahwa qadar secara istilah adalah terjadinya sesuatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan qada. Selanjutnya, beriman kepada qada dan qadar yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluk ini. Anak-anakku yang berbahagia, untuk memudahkan dalam memahami, gambaran singkatnya seperti ini. Qada ini sifatnya ketentuan yang sifatnya umum. Kalau qadar ini perincian dari qada tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah tentang dalil naqli, tentang iman kepada qada dan qadar. Silakan anak-anakku, siapa yang mau membaca, silakan dibaca teks Al-Quran ini. Ini merupakan dalil naqli dari iman kepada qada dan qadar. Silakan, siapa yang mau mencoba, nanti yang mau membaca, ini saya ingin ada 5 anak yang membaca 1 sampai 5 nanti saya beri nilai 9. Silakan. Fatimah, baik, silakan dibaca. Baik, terima kasih. Yang kedua, Budi, silakan. Baik. Yang ketiga. Baik, anak-anakku. Nah, ini yang dibaca Budi ini ada kesalahan. Baik, yang keempat dan yang kelima, nanti biar tidak ada kesalahan, silakan diperhatikan Pak Guru dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ada aturannya, ya, ada tajwidnya, harus pas, makhrajul hurufnya juga pas. Silakan diperhatikan ya, bersama-sama silakan diperhatikan. Nanti didirikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan didirikan. Baik. Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Wal ardi wa lam yattakhid waladaw wa lam yakul lah. Baik, silakan dituduhkan. Baik, saya lanjutkan ya. Silakan diperhatikan nanti. Walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Silakan. Baik, alhamdulillah. Saya senang mendengarkan anak-anak kompak dalam membaca bersama ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang manfaat. Baik, anak-anakku yang berbahagia, saya lanjutkan. Arti dari teks ini adalah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukur-ukurannya dengan tepat. Dari teks ini yang menyebutkan istilah takdir, ya, ini ada pada teks ini anak-anak. Faqaddarahu taqdira. Ini yang menyebutkan bahwa teks ini adalah dalil dari takdir atau qada dan qadar. Baik, anak-anakku yang berbahagia, yang selanjutnya kita masuk kepada macam-macam takdir. Anak-anakku yang berbahagia, takdir secara umum dibagi dua. Ada takdir mu'allaq dan yang kedua ada takdir mubrom. Takdir mu'allaq ialah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Sedangkan takdir mubrom, takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau ditawar oleh manusia. Sebagai contoh, takdir mu'allaq. Nah, kalau gambar tadi di depan, ya itu tadi termasuk takdir mu'allaq, kesuksesan tadi itu. Nah, di sini saya tambahkan contoh, yaitu seseorang yang ingin menjadi insinyur pertanian atau insinyur apa saja, atau kalian yang sebentar lagi juga mau masuk kuliah. Untuk mencapai cita-cita tersebut, maka harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ya, istilahnya manjaga wajaga. Nah, menurut ini, jadi sampean akan mencapai tujuan, misalkan masuk kuliah, atau insinyur ini akan mencapai gelarnya sebagai insinyur sebagai pertanian, atau contohnya di depan tadi bahwa orang yang mencapai kesuksesan itu semua butuh ikhtiar, butuh usaha. Nah, karena ini ada peran campur tangan manusia, bisa dirubah atau bisa dicapai dengan usaha manusia. Ini disebut dengan takdir mu'allaq. Kemudian yang kedua takdir mubrom,
Ini yang tidak bisa dirubah. Ini contohnya, jika kita pernah melihat ada seseorang yang dilahirkan dengan mata sipit dan berbulu hitam, padahal orang tuanya kulitnya putih, orangnya tinggi besar, cantik dan ganteng, tampan. Nah, contoh yang seperti ini merupakan contoh mugrom atau takdir mugrom. Ya, si bayi tidak bisa mengupayakan tersebut. Anak-anakku yang berbahagia, saya lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti saya kasih kesempatan sebelum ada penugasan di akhir pertemuan, nanti sebelum ada penugasan, nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ini saya selesaikan dulu. Anak-anakku yang berbahagia, untuk materi berikutnya adalah tentang hubungan antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, ya tentunya akan beriman kepada takdir atau qada dan qadar. Maka kita harus melakukan ikhtiar atau usaha, tawakal, pasrah, dan doa. Apa alasannya? Yang pertama, kenapa kita harus ikhtiar atau berusaha? Karena usaha secara maksimal sesuai dengan potensi dan kemampuan yang diberikan Allah SWT. Kemudian yang kedua, tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah kita berikhtiar secara maksimal. Kemudian yang ketiga adalah doa. Doa ini merupakan permohonan kepada Allah yang merupakan kita punya kewajiban untuk berdoa. Kenapa kita wajib berdoa? Karena ini bukti sebagai kita adalah sebagai hambanya Sang Khalik. Ya. Tujuannya berdoa adalah agar ikhtiar kita tadi itu berhasil dan sekaligus kita memohon kepada Allah agar yang kita dapatkan adalah kita bisa qanaah atau menerima atas segala takdirnya. Anak-anakku yang berbahagia, hubungan antara ikhtiar, doa, dan tawakal, yaitu ikhtiar adalah bagi bentuk usahanya yang ini harus dilakukan oleh manusia dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang dikehendaki. Contohnya rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal, cita-cita yang tinggi, dan sebagainya. Kemudian setelah kita berikhtiar, ya kita sebagai manusia harus berdoa, punya kewajiban berdoa agar kita tidak sombong. Ya, doa ini adalah ibadah. Jadi kita punya kewajiban untuk berdoa. Syariatnya ada. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berdoa ini adalah bagian dari ibadah. Berdoa ini merupakan ikhtiar batin, ya, untuk mendapatkan ridhonya Allah SWT. Kemudian setelah kita berikhtiar dan berdoa, barulah kita bertawakal atau menyerahkan segala urusan kita atau hasil akhirnya dari ikhtiar kita kepada Allah SWT. Anak-anakku yang berbahagia, yang berikutnya adalah hikmah iman kepada qada dan qadar. Memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta dan Tuhan yang Maha Esa serta Tuhan Maha Kuasa. Nah, ini sudah kita jelaskan minggu yang lalu, di mana sifat wajib Allah kemarin ada 20 ya. Ada yang masih ingat? Silahkan, yang masih ingat? Allah yang Maha Esa ini kalau dalam sifat wajib termasuk sifat wajib Allah yang punya bagaimana? Siapa yang tahu? Tony? Ya, betul. Wahdannya. Betul. Berikutnya, Fatimah. Kalau Allah Maha Kuasa itu termasuk sifat Allah yang gimana bunyinya dalam sifat wajib itu? Maha Kuasa? Iradah. Wah, bukan. Ada temannya yang tahu? Qudrat. Ya, betul. Ya, Allah itu Maha Kuasa, itu dalam sifat wajibnya adalah Qudrat. Kemudian Maha Adil dan Maha Bijaksana. Kemudian hikmah yang kedua adalah menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta dan segala isinya berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Anak-anakku yang berbahagia, hikmah yang ketiga yaitu meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan sikap dan perilaku terpuji serta menghilangkan sikap dan perilaku tercela. Anak-anakku yang berbahagia, untuk materinya saya kira sudah cukup. Untuk yang berikutnya, silahkan anak-anakku yang mau bertanya, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Saya kasih waktu 2 menit. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Kita masuk kepada LKPD, lembar kerja peserta didik.
Silahkan anak-anakku semua belum mengerjakan, silahkan dituliskannya masing-masing. Kemudian mata pelajaran kelas harinya diisi hari ini, hari Kamis, ya, tanggalnya juga diisi tanggal sekarang, tanggal 21 Oktober 2021. Sebelum mengerjakan, dibaca dulu petunjuknya, ya. Silahkan dibaca, berdoa sebelum mengerjakan. Semoga nanti dalam mengerjakan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan lancar. Silahkan dibaca sendiri ya, saya kasih waktu 20 menit. Silahkan dikerjakan, tidak boleh contekan. Contekan? Anak-anakku yang berbahagia, nanti tugas di akhir, ya, setelah LKPD nanti dikumpulkan, yang isinya adalah pilihan ganda dan isian, nanti anak-anak saya beri tugas. Di rumah silahkan membuat video tentang dan tag ID sekolah, sehingga nanti saya menilainya melalui tag sekian dari saya anak-anakku. Untuk yang terakhir, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, saya minta salah satu teman dari kalian untuk memimpin berdoa. Silahkan Fatimah dipimpin berdoa. Terima kasih, semoga doa kita makbul. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, dan saya doakan semoga kalian umurnya panjang dan sehat selalu, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan saya juga minta tolong, doakan Pak Guru dan guru-gurunya Pak Guru mendapatkan kesehatan selalu, rezekinya barokah, dan umurnya juga panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak. Oke, Pak Junaidatul ya. Pak Junaidatul. Junaidul Muhaimin. Junaidul ya. Yes. Ini Junaidul ya. Pak, saya tidak tahu ini kalau RPP itu RPP ketika buka apa namanya PowerPoint itu di langkah apa itu? Di langkah ini untuk langkah-langkahnya sebenarnya dalam RPP kami yang kami tulis itu ada 3. Yang pertama pendahuluan, kemudian inti, terus kemudian yang ketiga penutup. Nah, untuk agar anak-anak terfokus di yang pembukaannya itu, di yang kami tulis di RPP, itu yang di poin ke-6 itu penjelasan tentang tahapan pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu untuk memudahkan kami munculkan PPT. Harapannya anak-anak biar lebih fokus, semuanya menghadap ke depan. Coba ketika apa kegiatan siswa itu mengumpulkan data. Ketika Bapak sedang apa itu? Ini kan kegiatannya kan identifikasi masalah, mengumpulkan data, kemudian mengolah data, kemudian memverifikasi data, menyimpulkan. Ya, ini kami melatih anak-anak itu yang waktu ada gambar yang kami tampilkan, baik itu gambar yang kesuksesan maupun pohon tadi itu. Nah, di situ anak-anak saya tugasi untuk mengumpulkan apa itu merenung itu. Dalam proses merenung itu dia mencari jawaban yang paling tepat, yaitu kami kategorikan dalam mengumpulkan data. Jadi untuk memberikan kemudian hasil akhirnya jawabannya apakah foto atau kodar, ini dalam pemahaman saya itu adalah bentuk dari melatih anak untuk sebelum menjawab foto atau kodar dia akan berpikir dulu. Nah, ini tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan. Oh iya, kalau contoh seperti ini foto atau kodar. Ini menurut kami masuk di gambar itu kurang begitu nampak Pak ya. Saya melihat Bapak masih ceramah terus ini. Mengumpulkan data ini guru juga menjelaskan tentang hikmah kodar. Mengumpulkan itu harusnya siswa mencari di mana, atau bisa juga disuruh membuat apa. Di sini kan mengumpulkan data, guru membagikan link video, nggak ada linknya kan. Guru menjelaskan setelah dibagi dijelaskan. Mestinya kan setelah dibagi suruh kalau mengumpulkan data itu mestinya kan ditagih sudah dapat apa saja kan begitu.
Kemudian mengolah data ini diskusi tentang menganalisa hikmah. Nah, ini kelihatannya Bapak pasti kurang ini ya, kurang tegas di mana. Kalau mengumpulkan, mengidentifikasi, di situ mungkin kan bertanya jawab seputar apa saja yang akan dicari. Kemudian mengumpulkan, setelah yang dicari itu jelas, kemudian siswanya mungkin Bapak Ibu Bapak membagikan link atau menyuruh baca buku atau menyuruh diskusi atau apa, begitu mengumpulkan. Mengolah itu bisa jadi itu siswa suruh mengklasifikasikan dan seterusnya. Mengklasifikasikan, suruh mengurutkan, disuruh apa, itu mengolah. Kemudian memverifikasi itu mungkin ini bisa apa namanya, ya bertanya tentang apa saja yang sudah dia bisa peroleh itu. Menyimpulkan hasil diskusi, menyimpulkan namanya presentasi, menyampaikan, mereka menyampaikan. Menyimpulkan itu, menyimpulkan hikmah iman. Siapa yang menyimpulkan ini, Pak? Kami tadi begini, Prof. Mohon maaf sebelumnya ya. Jadi langkah-langkah yang kami buat awalnya ini, kalau hikmah tadi yang buat kami. Tapi untuk yang ini kan sifatnya ceramah. Nah ini penekanan kami untuk penggalian dari anak itu dari gambar yang itu tadi, dua gambar antara pohon dengan kesuksesan. Nah ini anak-anak saya gali di situ. Cuman prosesnya tadi dipercepat. Ini biasanya kalau anak-anak itu masih saya kasih waktu, yang itu boleh boleh bertanya dengan temannya atau berdiskusi dengan temannya untuk memberikan jawaban apakah foto dan sebagainya. Itu biasanya seperti itu. Itu waktunya kami berpikirnya itu termasuk bagian dari anak-anak itu proses untuk mengumpulkan data atau memberikan sehingga punya kesimpulan jawabannya foto atau apa. Baik, nanti kalau memang Junedul itu kan di Surabaya. Sekarang itu Pak Junedul itu PPT-nya dengan PPT-nya anak-anak, kalau suruh bikin bagusan PPT-nya anak-anak. Jadi jangan terlalu repot gitu bikin menjadi guru. Yang repot harusnya muridnya. Jadi jangan terlalu ngoyo, berangkat terus. Ya kan? Jadi muridnya aja suruh cari presentasi. Itu namanya mengumpulkan data. Suruh mempresentasikan, kemudian itu boleh PPT-nya ditampilkan, PPT-nya jenengan itu, tetapi setelah ada aktivitas bahwa siswa harus sudah mencari, mempresentasikan, namanya kemudian sebagai penguatan Pak Junedul Muhaimin ini memberikan penguatan dengan menampilkan PPT-nya. Jadi sebelumnya bisa saja siswa itu disuruh. Oke, Prof. Pak Junaidatul Muhaimin, di dekat jenengan ada Quran nggak? Atau baik, coba dibuka Qurannya surat Ali Imran, surat ketiga ayat 159. Yes, ampun. Silakan dibaca ta'awud dulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul 'azim. Innallaha. Hukumnya apa, Mas? Innallaha. Ketika ada nun tasydid dibaca gunnah. Gunnah panjangnya 2 harokat. Gunnah itu kayak apa? Baik, terima kasih Pak Junaidatul Muhaimin. Selamat, Anda telah selesai melaksanakan ujian komprehensif. Saya minta tolong berikutnya ya, peserta ujian nomor 5, silakan. Terima kasih, Prof. Mohon maaf, mohon arahan dan bimbingannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas, yang nomor 5.